Perkenalkan, nama saya Nur Aini, NIM 3120101005. Saya dari kelas B sore PBSI semester 3. Di sini saya akan menjelaskan morfem dan kata. Sebuah kata mungkin juga dibentuk oleh satu morfem, dua morfem atau lebih. Dalam kalimat adik membuat motor-motoran, terlihat ada 3 kata dengan rincian berikut. Kata pertama adik atau satu morfem. Kata kedua membuat atau 2 morfem, mi dan buat. Kata ketiga motor-motoran atau 3 morfem, motor, motor, dan an. Kata membuat merupakan satu kata yang dibentuk oleh 2 morfem, yaitu morfem terikat mi dan morfem bebas buat. Kata motor-motoran merupakan satu kata atau bentuk ulang berimbuhan yang dibentuk oleh morfem motor dalam bentuk ulang atau 2 morfem, dan morfem terikat an sebagai imbuhan akhir sufiks. Amorf dan alomorf. Alomorf ialah varian morfem atau variasi bentuk. Varian bentuk itu terjadi karena terjadi proses fonologis atau perubahan bunyi. Alomorf muncul ketika terjadi tautan antara afiks dengan morfem bebas atau morfem setengah bebas. Contoh, ber plus ajar sama dengan belajar atau bel. Ber plus kerja sama dengan bekerja atau be. Alomorf ber adalah be dan bel. Alomorf mi adalah mem, meng, meni, dan men. Alomorf ver adalah p dan pel. B. Bentuk tunggal dan bentuk kompleks. Pengertian tentang bentuk dalam bentuk bahasa maksudnya ialah bentuk linguistik atau linguistic form. Kata bentuk akhirnya lazim pula disebut sebagai form saja. Selanjutnya, bentuk linguistik dalam bahasa Indonesia ialah kesatuan-kesatuan yang mengandung arti baik secara leksikal maupun secara gramatikal. Adanya proses gramatik. Contoh, rumah mengandung makna leksikal. Rumah ialah bangunan sebagai tempat tinggal. Berumah mengandung makna gramatikal sebagai akibat peristiwa gramatis, yaitu melekatnya ber pada kata rumah sehingga menimbulkan arti baru. Bentuk berumah mempunyai rumah. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa bentuk linguistik tersebut terjadi dari satu bentuk terkecil, bisa juga terjadi oleh beberapa bentuk terkecil. C. Bentuk dasar atau kata dasar. Pada uraian terdahulu disebutkan bahwa morfem bebas disebut juga sebagai morfem dasar atau kata dasar. Kata dasar atau bentuk dasar, contohnya pakaian, makan, manusia, kemanusiaan. Bentuk kompleks kata jadian, contohnya berpakaian, makanan, kemanusiaan, berkemanusiaan. Keterangan, unsur ber pada pakaian kata dasarnya bentuk kompleks. Unsurnya makan dan an kata dasarnya bukan bentuk kompleks, tetapi bentuk tunggal. Unsurnya manusia dan ke-an kata dasarnya bentuk tunggal, bukan kompleks. Unsur ber dan kemanusiaan kata dasarnya bentuk kompleks. D. Bentuk asal atau kata asal. Bentuk asal atau kata asal ialah bentuk linguistik paling kecil yang menjadi bagian daripada bentuk kompleks. Berbentuk dengan bentuk dasar atau kata dasar. Bentuk hanya terdiri atas bentuk tunggal saja. Setelah mendapat afiks, barulah bentuk asal.
berubah menjadi bentuk kompleks. Selanjutnya, bentuk kompleks yang merupakan bentuk jadian dari bentuk asal tadi dapat dibentuk menjadi bentuk kompleks berikutnya. Deret morfologis. Deret morfologis ialah deretan kata-kata yang mempunyai hubungan bentuk dan arti. Contohnya, angkatan, berangkat, terangkat, diangkat, mengangkat, angkat, diduduki, menduduki, dudukan, penduduk, terduduk, duduk, pakaian, berpakaian, memakai, dipakai, terpakai, pakai. Unsur dan unsur langsung. Morfem-morfem yang menjadi bagian suatu bentuk yang lebih besar disebut unsur. Suatu bentuk kompleks pasti terdiri atas morfem-morfem sebagai unsurnya. Unsur-unsur yang berbentuk bentuk yang lebih dasar dinamakan konstituen. Nosi dan fungsi afiks. Apakah nosi itu? Nosi adalah arti yang timbul sebagai akibat proses morfologis. Proses morfologis itu misalnya afiksasi, reduplikasi, atau pemajemukan. Contoh nosi pada bersepeda ialah memakai, mengendarai sepeda. Nosi berulangan, anak pada anak-anak ialah banyak. Nosi pemajemukan, mata plus hari, matahari, penerangan cahaya raya. Yang kedua, fungsi afiks. Sebagai morfem terikat, afiks mempunyai fungsi dalam membentuk kata jadian atau bentuk kompleks. Fungsi afiks dalam proses morfologis dibedakan antara fungsi semantik dan fungsi gramatik. Fungsi semantik. Fungsi semantik maksudnya ialah fungsi afiks yang mendukung terbentuknya makna sebagai akibat melekatnya suatu afiks pada sebuah morfem. Fungsi gramatik ialah fungsi yang mendukung peristiwa-peristiwa gramatik. Beberapa contoh peristiwa gramatik ialah transformasi jenis kata, transformasi bentuk intransitif menjadi transitif. Akar kata. Menurut seorang ahli bahasa kebangsaan Australia bernama Renward Brandsetter, bentuk kata dasar dalam bahasa Indonesia pernah terbentuk suatu unsur yang lebih kecil disebut akar kata. Kata-kata dasar itu bukan asli. Sebagai contoh kata-kata yang mempunyai suku kata yang sama, jadi ditelah lebih jauh terasa bahwa kata-kata tersebut mengandung pengertian yang sama. Pembentukan kata dasar. Pengulangan akar kata, replikasi akar kata. Contoh, tun plus tun, tuntun. Tambahan suku awal pada akar kata. Contoh, kem plus bang sama dengan kembang. Penggabungan antar kata. Contoh, ruk plus sak, rusak. Mendapat tambahan awal a, i, u, k, seta pada akar kata. Contoh, k plus bur, kabur. Mendapat tambahan sisipan l, m, pada akar kata. Contoh, king plus kering. Mendapat tambahan akhir an dan i pada akar kata. Contoh, gap plus an, gaban. Pembentukan kata dasar akar kata yang lain. Kata dasar yang terbentuk oleh hanya satu akar kata saja. Misalnya, hai, ya, wah, ai, cis, au, dan sebagainya. Sekian yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.